Mohon maaf, Pak Jenderal Gatot Nurmantio, ternyata tentara kita sudah lari kalau ada orang Cina datang, Pak. Joko Widodo 10 tahun terakhir, akumulasi dari sekian lama, tapi Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada oligarki dan asing. Ada 5 kedaulatan yang sudah diserahkan oleh Joko Widodo. Satu adalah kedaulatan politik, itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai politik pun bicara di saat rakyat menderita. Dan puncak penderitaan adalah banjir di Sumatera, tidak ada partai politik bicara. Karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Iya ya, nggak ada yang bicara ya partai politik ya. Oke. Kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan. Coba kita bayangkan bagaimana keberanian namanya Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10. Karena itu permintaan oligarki, maka dia berani melakukan apapun. Dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan, itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat. Itu di mana-mana seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah kedaulatan ekonomi. Kalau ini clear sekali, kedaulatan ekonomi bisa mempraktekkan data dan pertumbuhan seakan-akan hanya dia yang punya hak. Kedaulatan ekonomi dan hukum itu bercampur aduk. Kita contohlah Sumatera yang kita bahas sekarang. Bayangkan itu namanya hutan di Bukit Barisan. Itu hutannya dari APBN loh, bukan hutan alam. Penghijauan ya? Ya, penghijauan yang pakai APBN. Reboisasi dulu. Nah, menanam hutan pinus. Hutan pinus itu dipakai oleh rakyat dulu untuk mengambil getah pinus. Pada saat besar, datanglah oligarki ini. Wah, saatnya kita melobi kehutanan untuk kita dapat HPH. Dapatlah di HPH, dia babat hutan itu dari APBN loh. Dan dapat untung untuk menyogok lagi para politisi dan pengambil kebijakan. Setelah banjir, kita diminta membayar lewat APBN. Dan itulah siklus yang terjadi di Indonesia terhadap kekuasaan ekonomi. Nah, sekarang kedaulatan sumber daya alam. Kedaulatan sumber daya alam betul-betul sudah habis. Karena paling terakhir adalah Joko Widodo mengobral betul-betul sumber daya alam kepada asing dan membebaskan semua kewajiban kepada negara. Morowali, fakta paling nyata, di wilayah tersebut ada aneka tambang, ada Vale yang beroperasi dengan nikel juga. Tapi datang Cina yang di backup oleh bintang-bintang dari pasukan khusus. Nah, coba bayangkan dia dibebaskan dari pajak, dari cukai, dari segala-galanya, tenaga kerja asing, banknya mereka, sementara BUMN diwajibkan untuk melakukan itu. Jadi, kalau Pak Joko Widodo dulu mengeritik terus Freeport, Anda membuat lebih parah dari Freeport. Yang saya cukup sedih. Mohon maaf, Pak Jenderal Gatot Nurmantio, saya udah mulai takut di Indonesia ini karena ternyata tentara kita sudah lari kalau ada orang Cina datang, Pak. Jadi bayangkan di Ketapang, saya nggak kebayang di Morowali, di Wadabai, di wilayah lain. Kedaulatan wilayah. Ini banyak sekali wilayah yang diserahkan oleh Joko Widodo menjadi wilayah-wilayah khusus. Kawasan industri itu adalah wilayah khusus yang nggak bisa disentuh. Morowali saya 5 kali ke sana, memang susah sekali masuk. Gubernur, bupati nggak bisa masuk. Dari nikel saja, ekspornya tuh 38 miliar dolar per tahun, 500 triliun. Tapi yang tertinggal di Sulawesi Tengah hanya 200 miliar rupiah. Itulah saya minta Pak Prabowo jangan hanya ngomong-ngomong.